Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010742. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cada, SSA, MH, MIP, MAP. Oke, selanjutnya pembahasan buku pendidikan kewarganegaraan. Buku pendidikan kewarganegaraan ada 7 bab ya. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang berasal dari fakta internal dan eksternal. Fakta internal berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sedangkan fakta eksternal itu berasal dari pengaruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisi aktif belajar dalam proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri semua yang diajarkan dapat diwujudkan dalam sehari-hari seperti iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian landasan-landasan tersebut adalah Pancasila. Selanjutnya bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara itu dimulai dari asal-usul bangsa Indonesia sampai keadaan bangsa Indonesia saat ini. Kemudian ketika proses berbangsa dan bernegara dilakukan, maka nanti akan muncul identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik maupun non-fisik. Identitas nasional Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara. Selanjutnya bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya cita-cita. Selanjutnya makna ideologi bagi bangsa Indonesia menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Selanjutnya pembandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pertama, ideologi Pancasila. 2, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, ideologi fasisme. Selanjutnya memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013. Pertama, pokok perkara. 2, pendapat ahli. 3, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara, pengertian negara dan unsur negara, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, macam-macam bentuk negara. Selanjutnya memahami konstitusi. Pertama, pengertian konstitusi. 2, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Selanjutnya memahami warga negara Indonesia. Pertama, pengertian warga negara Indonesia. 2, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selanjutnya bab 5, memahami negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pertama, memahami negara hukum Indonesia. Pertama, pengertian dan ciri negara hukum. 2, makna Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya memahami hak asasi manusia. Pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2, istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3, macam-macam hak asasi manusia. 4, pemahaman dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya memahami demokrasi Indonesia. Pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. 2, pengertian demokrasi Pancasila. 3, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan 4, relasi
negara hukum. Selanjutnya bab 6 memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara, faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Selanjutnya landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Pertama, landasan wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Selanjutnya kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Pertama, kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Pertama, wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geografi politik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. Selanjutnya unsur dasar wawasan Nusantara. Pertama, unsur wadah. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. Selanjutnya implementasi wawasan Nusantara. Pertama, wawasan Nusantara sebagai bangsa dan filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Selanjutnya bab 7 memahami ketahanan nasional dan integritas. Ketahanan nasional, pertama ini pengertian ketahanan nasional berapa? 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan data dalam mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya pengaruh ketahanan nasional. Pertama, pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya integritas nasional. Pertama, integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integritas. 3. Integritas nasional Indonesia. Jadi kesimpulannya, buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikutnya di bagian akhir buku ini dibahas wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian semua buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.